Ya, mari kita dengarkan kajian Ramadan kita malam hari ini bersama Ustaz Dr. Subhan Lubis. Pada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak kami, para pemuda, para remaja, umumnya jamaah salat isya, tarwih dan witir insyaallah Masjid Al-Hakim rahimakumullah. Ayat yang kita bacakan sebentar ini adalah surat Al-Baqarah ayat 186, termasuk dalam kelompok ayat-ayat puasa. Sesungguhnya ayat-ayat puasa itu mulai dari ayat 183 sampai 188 surat Al-Baqarah, sekalipun kadang tidak selalu kita baca dan tidak selalu kita pahami, serta tidak selalu kita lihat relevansi, hubungan, kaitan antara satu dengan yang lainnya. Jamaah terhormat, pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak kita kepada salah satu ayat tentang puasa, yakni ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Demikian Allah memulai ayatnya yang biasa diterjemahkan dengan, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku yakni Allah itu dekat. Jamaah terhormat, ada sababun nuzul ayat ini, yakni ketika A'rabi itu panggilan atau sebutan untuk orang-orang Arab dari kampung, dari desa, dari dusun. Ada yang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya Rasulullah, aqaribun Rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga cukup kita bermunajat kepadanya, atau memang dia jauh sehingga mesti kita panggil? Aqaribun Rabbuna fanunajih. Apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kami cukup bermunajat, membisikkan, mendekat dan membisikkan hajat kita kepadanya? Atau memang dia jauh, fanunadi, kita panggil, kita teriaki? Nabi tidak langsung menjawabnya, sehingga turunlah ayat ini. Dari Allah langsung,
memberi jawaban atas pertanyaan orang Arabi itu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu, yang wakilnya Arabi tadi, sebenarnya pertanyaan serupa mungkin kita juga ingin menanyakannya, tapi terpadalah sudah apa yang dilakukan oleh Arabi dulu, sehingga bisa kita memetik pelajaran darinya. Jawablah, aku dekat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah terhormat, aqribun rabbuna fanunajih am ba'idun fanunadih. Ini sebenarnya suasana dalam suasana berdoa kepada Allah yang juga kita selalu melakukannya setiap hari. Karena memang Nabi SAW menyebut ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah, otaknya ibadah. Sehingga tidak ada satu ibadah yang kita lakukan kecuali ada doa di dalamnya. Bahkan sholat, kalau ditanya bahaya sholat itu apa? Maka akan dua jawaban. As-salatu lughatan, was-salatu istilahan. Sholat menurut bahasa dan sholat menurut istilah, definisi. Apa itu sholat menurut bahasa? Doa, doa. Jadi sholat itu sendiri doa. Coba, sebenarnya kalau kita hayati apa yang kita lakukan waktu sholat itu merupakan doa-doa yang berangkai antara satu zikir, satu ucapan dengan ucapan yang lainnya. Doa. Doa itu penting, ibadah, otaknya ibadah. Jangan terharap dalam keseharian kita selalu berdoa. Apalagi kita di Ramadan ini akan banyak berdoa dan sudah banyak berdoa. Lalu dalam bentuk apa doa kita? Sesungguhnya doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah itu ada dua macam, dua redaksi. Ada redaksi doa dan ada redaksi kalimat perintah, tidak ada doa. Cuma kadang kita hanya menyebut, wah ini zikir, ternyata berisi doa. Kita di kali lain kita mengatakan ini doa, tapi ternyata tidak ada, kita dengar tidak ada doanya di sana, tapi disebut doa. Lalu apa yang dimaksud dengan doa? Doa itu kan yang tegasnya thalabul fi'li minal adna ilal a'la. Suatu permintaan untuk dilakukan bisa disebut perintah. Dari pihak bawah ke pihak atas, perintah juga. Tapi karena berbeda posisi yang menyampaikan itu dari bawahan ke atasan, menjadilah doa. Kebalikannya amar. Amar itu talabul fi'li minal a'la ilal adna. Yang sesungguhnya perintah itu adalah satu perintah dari atasan ke bawahan, itu perintah. Sebenarnya sama-sama perintah, hanya saja sumbernya dan sasarannya berbeda. Jamaah terhormat, doa yang pertama adalah doa Nabi Adam alaihissalam, yang mungkin masing-masing kita sudah menghafalnya karena sering, sekalipun tidak belajar, tapi karena sering kita dengar sehingga menjadi hafal. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita sebut itu doa karena memang ada Rabbana, ya Tuhan kami di awal. Tapi sesungguhnya redaksinya tidak ada berisi doa secara lengkap. Kita hanya memberitahukan Rabbana, ya Tuhan kami.
zalamna anfusana, kami sudah zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana, jika tidak engkau mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami selamanya menjadi orang-orang yang merugi. Apakah ada itu permintaan? Tidak ada permintaan. Sekalipun disepakati bahwa sesudahnya sebenarnya ada maksud, ada pesan yang tidak disebutkan Adam, yaitu faghfir lana warhamna. Karena itu ampunilah kami dan sayangilah kami. Itu redaksi doa yang tidak ada perintahnya. Beda dengan doa kalau kita mau makan, jelas Allahumma barik lana, perintah. Berikan kepada kami keberkahan. Barik lana, berikan kepada kami keberkahan. Kalau kita mau tidur, coba kita cek. Kita hanya menyerah kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidak ada di situ. Dengan nama ya Allah, saya tidur dan saya bangun, atau saya bangun dan saya tidur. Ahya wa amut. Saya hidup dan saya mati. Sama, ada persamaan hidup dengan bangun. Ada juga persamaan mati dengan tidur. Hanya penyerahan kepada Allah. Ketika Nabi Yunus ditelan seekor ikan dan dia masih sadar di dalam perut ikan, apa zikirnya? Apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Enggak ada permintaannya, keluarkanlah saya dari sini ya Allah, tidak ada. Dia hanya menyerah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Ini disebut doa, tapi tidak ada redaksi doa. Tapi ada juga yang kita jadikan zikir. Padahal doa, isinya doa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram wa adkhilna al-jannata fahayyina. Itu adalah sebenarnya amar, perintah kepada Allah, doa. Tapi hampir tidak kita dengar orang membaca itu waktu berdoa. Yang jelas, apa sesungguhnya ingin kita sampaikan dengan memberikan contoh-contoh itu, bahwa kita selalu dan akan terus berdoa kepada Allah. Bahwa doa-doa yang kita sampaikan itu tidak selalu harus doa dalam redaksi meminta langsung, tapi juga jadi kalau kita menyampaikannya dengan kalimat perintah. Redaksi manapun yang akan kita sampaikan, maka kata Allah, fa inni qarib, harus menjadi keyakinan kita bahwa Allah itu dekat. Kalau begitu, kalau sudah keyakinan kita bahwa itu Allah itu dekat, cukup kita bermunajat kepadanya, mendekat kepada Allah. Baik kita sendirian maupun ramai-ramai, baik kita sendirian yang bangun atau ramai-ramai bangun, baik kita sholat di masjid atau di rumah kita, ketika kita menyampaikan unek-unek kita, keluhan kita, pengaduan kita kepada Allah dalam redaksi yang bagaimanapun, tidak perlu kita sampaikan dengan keras-keras, tapi bisikkanlah, bermunajatlah kepada Allah. Aqribun Rabbuna fanunajih, amba'idun fanunadih,
Apakah Tuhan kami itu, Tuhan kita itu dekat sehingga kita cukup bermunajat kepadanya? Demikian tanya orang A'rabi kepada Nabi SAW. Amba idun, atau memang dia jauh falunadih, harus kita angkat tangan dengan suara keras, Rabbana, Allahumma, apakah harus begitu? Ayat membimbing kita lewat jawaban pertanyaan A'rabi tadi. Fa inni qarib. Yakinlah kita bahwa Allah itu dekat kepada kita. Ujib da'watad da'i zada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah bisa mengabulkan doa siapa saja, termasuk doa yang kita sampaikan dengan jalan membisikkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqribun rabbuna fanunaji, sehingga dijawab Allah dengan fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Merupakan tuntunan bagi kita ketika kita berdoa kepada Allah yang ada di sela-sela ayat-ayat puasa, sehingga ini menjadi isyarat ketika kita berpuasa memang salah satu momen untuk berdoa kepada Allah. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, jangan kita melupakan tuntunan dan cara-cara berdoa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum.